bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian harus selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tidak bepergian jika tidak ada keperluan. Nah, pagi ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang skema 3 benda di sekitarku untuk skema 3 perubahan wujud dan untuk pembelajaran yang kelima. Siap anak-anak? Kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Nah, yang pertama, nanti kita akan mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita akan mensyukuri? Nah, kita akan belajar bersama ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Wah, tentunya ini menyenangkan ya. Nanti kita akan lihat beberapa video tentang perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang konversi satuan berat benda. Nah, untuk sekarang kita akan melihat video tentang perubahan wujud benda. Di sini Ibu punya beberapa perubahan wujud benda. Yang pertama, nanti kita akan lihat perubahan wujud benda dari benda padat, benda gas, kemudian benda cair. Bisa kita lihat? Ya. Yang pertama adalah mencair. Ada anak sedang menikmati es krim. Es krim yang tadinya padat, kena panas, nanti lama-lama mencair. Yang kedua adalah membeku. Air ketika kita masukkan ke dalam freezer, lama-lama akan membeku menjadi es batu. Kemudian menguap. Kita lihat bensin yang kita letakkan di ruang terbuka, lama-lama bensin tersebut akan habis. Itulah yang dinamakan dengan menguap. Kemudian mengembun. Ketika pagi hari, kita akan temukan di kelopak bunga akan ada titik-titik air. Itulah yang dinamakan dengan embun. Kemudian menyublim. Kamper atau kapur barus yang kita letakkan di tempat terbuka lama-lama akan hilang. Itulah yang dinamakan dengan menyublim. Perubahan wujud benda inilah yang merupakan perubahan alami yang ada di sekitarmu. Kita bisa lihat ada anak yang sedang menikmati es krim dengan rasa senangnya. Itu merupakan wujud dari rasa syukur kita atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian akan lihat video tentang percobaan sederhana kapur barus. Bisa kita lihat di situ ada kapur barus yang akan dimasak di atas api. Kapur barusnya diletakkan, dibakar. Ya, kita akan lihat proses perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus. Kapur barus yang dipadatkan, kemudian dipanaskan akan menguap. Ini yang dinamakan dengan proses menyublim. Karena apa? Karena proses menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas.
Kita lihat, kapur barus jika didiamkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan mengecil dan menghilang. Kita lihat di situ. Kemudian yang selanjutnya, ada sebuah video. Ini tentang fenomena alam embun beku. Kalian pernah lihat? Fenomena alam yang ada di Dieng. Kita lihat ada embun beku di sini. Nah, ini merupakan salah satu fenomena yang bisa kita temukan di dataran tinggi Dieng. Ada video yang menunjukkan tumbuhan atau rumput-rumput yang ada di sekitar dataran tinggi Dieng tertutupi oleh es. Tentunya ini terjadi di saat kondisi di sekitar dataran tinggi Dieng suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Embun beku itu seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Inilah dinamakan dengan mengkristal. Untuk selanjutnya, Ibu akan perlihatkan sebuah video tentang percobaan sederhana, yaitu tentang es kering. Di sini ada sebuah mangkok, kemudian air hangat. Kita beri deterjen atau sabun cuci piring, kemudian ada es kering di sini kita masukkan. Nah, kita lihat hasil dari percobaannya akan muncul seperti busa di situ, ya. Kemudian ada percobaan lain, sebuah balon. Es keringnya kita masukkan ke dalam balon, kemudian balon kita ikat. Lama-lama balonnya akan mengembang, semakin lama semakin besar. Nah, kemudian ada sebuah balon besar, kita beri es kering lebih banyak, kemudian kita beri air hangat. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat. Lama-lama balonnya mengembang, kemudian meletus. Untuk percobaan selanjutnya kita bisa lihat ya. Es keringnya kita beri air panas. Ya. Es kering lama-kelamaan jika diletakkan di ruang terbuka akan mengecil dan ada juga yang menghilang. Inilah yang dinamakan dengan peristiwa perubahan wujud yang dinamakan dengan menyublim. Setelah tadi kita belajar tentang video beberapa perubahan wujud benda, sekarang Ibu punya sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah diletakkan di tempat terbuka selama beberapa jam, es kering tersebut menjadi kecil dan ada juga yang menghilang. Dan setelah ditimbang, sisa es kering itu tinggal 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Kita akan belajar menghitung. Satuan berat benda. Berat es kering mula-mula tadi berapa? 1 kilogram, ya benar.
sisa berat es kering tadi ada 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, kita hitung sama-sama, 1 kilogram dikurangi 400 gram. Tadi 1 kilogram kita ubah dulu menjadi gram, menjadi 1000 gram dikurangi 400 gram, maka sisanya adalah 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Bagus. Coba kita akan berlatih beberapa soal ya. Di sini Ibu punya satu soal. 3.300 gram kita ubah menjadi kilogram dan gram. Ayo, siapa yang bisa? Ya, 3.300 gram itu sama dengan 3 kilogram 300 gram. Kenapa? Karena 3.000 gram itu sama dengan 3 kilogram. Kita akan lihat soal selanjutnya ya. Sini Ibu punya soal 3.020 gram. Kita ubah menjadi berapa kilogram dan berapa gram ya. Nah, 3.020 gram, 3.000-nya kita ubah menjadi kilogram, hasilnya menjadi 3 kilogram. Kemudian hasil akhirnya 3.020 gram sama dengan 3 kilogram 20 gram. Nanti ketika kita akan melalui pembelajaran Zoom, kita nanti akan bermain kuisis. Kuisis itu apa ya? Kita akan coba nanti. Anak-anak siap? Nanti Ibu akan kirimkan link untuk kuisisnya. Kemudian kita akan belajar bersama, kemudian akan main game bersama. Kita akan lihat siapa ya yang akan lebih cepat menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar banyak sekali, kita tiba pada kesimpulan. Apa kesimpulan kita hari ini? Pertama, kita dapat mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita dapat membedakan dan memahami tentang beberapa perubahan wujud benda. Yang terakhir, kita bisa membuat soal atau kita bisa menyelesaikan soal tentang satuan berat benda. Untuk lembar evaluasi, nanti Ibu kirimkan dalam bentuk Google Form. Soalnya seperti ini, bisa kalian lihat. Dan untuk linknya, Ibu akan kirimkan melalui WA Group ya anak-anak. Baiklah anak-anak, yang terakhir adalah tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Ingat, jangan malas untuk selalu belajar dan menuntut ilmu.